Assalamualaikum. Ini kompilasi ya dari banyak video sebelumnya. Setelah 6 bulan berlalu gitu. Dulu awalnya gini ya. Terpicu oleh rasa gregetan dan penasaran. Kena long covid yang gak hilang-hilang. Sekitar Januari Februari 2022 itu, saya terus nekat meraktekin extended fasting. Habis itu lanjut terus jadi semacam kebiasaan hidup gitulah. Walau rada sporadis. Nah, setelah 6 bulan berlalu, lumayan tercengang juga sih. Ternyata ya, manfaatnya itu saya rasain sampai saat ini udah dahsyat. Disclaimernya, ini sekedar personal experiences, bukan hasil penelitian yang sahih. Mungkin ya, kalau yang praktekin itu muda-mudi, yang masih serba oke, nggak akan begitu terukur sih manfaatnya. Tapi buat saya, yang rambut sudah banyak putihnya, Masya Allah, beberapa hal itu beneran kasat mata. Yang sumir-sumir juga ada, tapi sudahlah, kita nggak usah ulas, soalnya itu kan subjektif. Berasa lebih bugar, stamina, imunitas meningkat, jarang sakit, bla 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 bla, yang semacam itu sebenarnya banyak lagi. Tapi kali ini saya izin kompilasi hal-hal yang sifatnya terukur dan kasat mata saja. Mohon maaf buat subscriber yang sudah mengikuti dari lama, ini mungkin agak mengulang. Yuk kita mulai. Pertama, fastingnya tuh modelnya kayak apa sih? Nah ini dia, kayak gini. Udah pernah saya sharing terinci, intinya yang saya praktekin itu kombinasi dua hal. Pertama, extended fasting yang di atas 21 jam. Ini dipraktekin seminggu sekali atau 2 kali, atau boleh dibilang rata-ratanya per minggu 1,5 kali. Yang keduanya, di saat tidak extended fasting, saya meraktekin intermittent fasting, yaitu model yang oleh para ahli dinamai 16-8 fasting. Tapi perut kosongnya saya nggak benar-benar 16 jaman rata-rata, melainkan hanya sekitaran 14 jam lebih sedikit. Itu puasanya. Lantas, hasilnya yang terasa amat kasat mata apa aja tuh? Nih hasil kompilasinya. Pertama, long covid-nya menyingsing. Saya coba berbagai cara nggak hilang-hilang, setelah fasting yang ini berangsur-angsur menyingsing dengan efektif dan sekarang sudah normal lagi. Yang keduanya, shoulder pain menyingsing juga. Sakit tulang, nyeri otot yang ganggu bener di sekitaran belikat dan pundak kiri, ganggu tidur, ganggu apa segala macam, bahkan diem aja juga keganggu. Dengan fasting kayak tadi itu hilang blas, alhamdulillah. Ketiga, saya itu nggak terlalu butuh yang nurunin bobot sih sebetulnya. Tapi dengan extended fasting itu berat badan turun. Walaupun cuma 1 kilo, untuk saya itu pas banget sih. Lebih dari itu agak cungkring. Begitu jadi gaya hidup, sesekali puasa di hari Senin, tapi kadang juga enggak, berat badan stabil, nggak tambah kurus, tapi juga nggak balik semula. Yang keempatnya, ini sakit lutut juga bisa menyingsing, bukan yang saya alami. Kalau saya kan tadi sakitnya di pundak, tapi resep yang sama dipraktekin sama teman, ada yang sakit dengkul, ternyata lumayan mempan juga. Jadi mestinya yang sakit dengkul, knee pain, kalau belum keburu ambiar berat, itu juga bisa tersembuhkan dengan model fasting ini. Kemudian berikutnya, kualitas tidur dan deep sleep itu juga membaik. Yang sudah mengalami pasti tahulah ya, sekali kita kena gangguan tidur, insomnia kayak gitu, itu muter ke lingkaran setan. Untuk balikin dapat tidur berkualitas lagi, itu sulit luar biasa. Ternyata dengan fasting yang intensif itu perbaikan kualitas tidur terukur banget. Berikutnya lagi, ini saya juga agak kaget, gamma GT liver membaik signifikan. Beberapa kali kita udah ulas, gamma GT liver ini permasalahan yang holistik. Bisa karena gangguan di livernya itu sendiri, misalnya kena fatty liver atau apa. Bisa juga gangguan sistemiknya di tempat lain, tapi terus jadi memberatkan kerja liver. Saya udah tanya sama dokter yang ahlinya ahli, dan googling sana sini, tidak ada tuh obat yang bisa cespleng menormalisasi gamma GT dengan begitu saja. Ternyata apa? Selepas terapi fasting dulu itu, check up kemarin, gamma GT saya yang dulu nyaris mentok ke atas, sekarang jadi bagus lagi. Masih borderline tapi lumayan. Kemudian berikutnya, gampang kumat mah juga menyingsing. Saya udah sharing, kumat-kumatan mah berat saya itu tersembuhkan oleh cuka apel. Tapi kalau baru cuka apel masih rada rentan, saya rasain. Kalau kena pedas, soda, getah-getahan, kecut-kecutan, itu masih kumat. Walaupun kumatnya kumat ringan. Nah tapi habis terapi fasting yang intensif, apalagi terus dijadiin kebiasaan, pencernaan itu rasa lebih robust, lebih solid gitu. Alhamdulillah. Yang lain lagi, gampang kumat leher kaku juga menyingsing permanen. Dulunya kalau kebanyakan air kelapa, minum larutan penyegar, yang hidro, atau makanan tertentu yang tinggi kalium kayak pisang dan kawan-kawannya itu, besoknya leher saya jadi kaku, yang orang bilang salah bantal. Sekarang saya rasain ini juga hilang. Saya minum es kelapa muda segelas besar, besoknya oke saja. Makan pisang sehari sampai 2-3 biji pun nggak bikin kaku leher. Ini rada kecil sih urusannya, karena kaku leher kayak gitu biasanya seminggu juga hilang. Tapi saya sempat pikir,
hal itu bakalan selamanya tuh karena faktor U. Surprise ternyata sekarang ini bisa beneran hilang. Yang terakhir uban. Nah kalau yang ini belum nih, yang walaupun dulu itu fastingnya lumayan intensif, udah gitu sekarang jadi lifestyle, tapi kalau uban di kepala itu tetap banyak. Apakah ada dampaknya ke situ? Walau alam. Yang jelas rambut hitam saya masih ada dan bukannya terus progresif jadi putih semua kayak beberapa teman. Cuma kalau menurut penelitian, autofagi kenceng pun membalikan uban itu buat tubuh kita jadi prioritas terakhir sih. Jadi kalau udah pembalikan uban itu autofaginya pasti udah dahsyat bener menjelang katam. Tapi kalau saya belum sampai ke situ, ya udah gak apa-apa, apa adanya, ya ini mesti kita syukuri aja sebaik-baiknya. Oke lah, itu tadi kompilasi ulang beberapa hal terkait manfaat puasa extended yang saya rasain langsung secara kasat mata. Yang kecil-kecil yang gak begitu kerasa mestinya juga banyak. Dan semoga ini bisa jadi renungan khususnya buat Bapak Ibu sekalian yang masih maju mundur, masih ragu-ragu pengen praktekin fasting untuk kesehatan. Terima kasih.